Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Amos pasal 5 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Mencari Dia. Saudara-saudaraku, kata cari biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang belum ditemukan. Dalam kitab Amos, ada 6 kali kata ini disebut. Yang menarik adalah dari ke-6 kata cari itu, 3 diantaranya dihubungkan dengan kata Tuhan. Yang pertama kita dapatkan dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-4. Tuhan berfirman, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Yang kedua terdapat dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Kembali Tuhan berfirman, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Lalu yang ketiga kita temukan dalam pasal 8 ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ada apa dengan bangsa Israel yang sering disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan itu? Apakah Tuhan sudah hilang dari kehidupan mereka? Apakah mereka sudah menjadi bangsa yang tak bertuhan? Ungkapan bangsa yang tidak memiliki Tuhan atau tidak mengenal Tuhan biasanya disematkan kepada bangsa-bangsa asing di luar Israel. Apakah Israel di zaman Nabi Amos tidak lagi beribadah dan menyembah Tuhan? Jawabannya masih, saudaraku. Malah ibadah kepada Tuhan dan persembahan kepada Tuhan tekun mereka lakukan. Namun sayangnya dengan tegas dalam pasal 5 ayat 21 hingga 22, Tuhan menyatakan bahwa Ia membenci ibadah dan persembahan bangsa Israel. Ini Tuhan lakukan karena ibadah ritual Israel tidak seimbang dengan ibadah aktual mereka. Dalam keseharian mereka, bangsa Israel cenderung hidup dalam kejahatan. Mereka tidak memelihara keadilan. Mereka dengan tega memerah bangsa lain, khususnya sesama yang lemah, demi keuntungan dan kesenangan diri. Akibatnya, di satu sisi mereka yang kaya semakin kaya, sedang di sisi yang lain mereka yang miskin semakin menderita dan sengsara. Jika bangsa Israel tetap hidup demikian, maka hukuman Tuhan akan segera datang. Ratapan akan ada di mana-mana, bahkan di tengah kebun anggur dan ladang yang selama ini menjadi sumber berkat tak terhingga bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan datang dan berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, satu-satunya jalan selamat atau jalan yang terbaik yang dibukakan Tuhan saat itu adalah bertobat. Lalu carilah yang baik yang dikehendaki Tuhan, bukan yang jahat. Dalam ayat ke-15 Tuhan berfirman, "Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf." Dengan demikian, saudaraku, bukan Tuhanlah yang hilang dari hidup dan kehidupan bangsa Israel. Sebaliknya bangsa Israel sendirilah yang menghilang dari hadapan Tuhan dengan hidup jauh dari kemuliaan Tuhan. Jadi hanya dengan bertobat lalu hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan kembali akan hadir bagi mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sebagai anak-anak Tuhan, ibadah-ibadah kita yang sifatnya ritual, kita selalu lakukan kepada Tuhan dengan begitu manis dan indah. Tapi bagaimana dengan hidup aktual kita? Masihkah kita membiarkan Tuhan berkuasa dan bertakhta di atasnya? Sehingga apa mau Tuhan itulah yang berlaku dalam hidup dan kehidupan kita?
Masihkah kita berlaku adil dan mencintai keadilan? Masihkah kita peduli kepada sesama dan siap menjadi saluran berkat bagi sesama? Jangan lupa saudaraku, Tuhan memberkati dan menyayangi kita bukanlah tanpa maksud. Dia ingin kita semakin giat hidup menjadi berkat bagi siapapun melalui berkat-berkat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Adalah sungguh tidak adil kalau kita hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi Tuhan Allah dengan segala kehendaknya kita abaikan. Marilah nyatakan keadilan. Ini memang tidak ringan saudaraku. Tetapi Tuhan yang Sang Immanuel itu adalah andalan kita yang akan senantiasa beserta dan memampukan kita. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat senantiasa menggerakkan kita semua untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam segala hal, supaya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari saudaraku, hiduplah untuk kemuliaan Dia. Amin.